Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah cara untuk praktek dalam tauhiduz zat, sifat asma dan afal, atau dalam perkara ilmu tauhid? Apakah hanya dalam seperti itu pelajaran tauhid itu hanya diingat-ingat, ataukah memang dipraktek bagaimana? Nah, ini kan sebenarnya memang harus dipraktek, bukan hanya diingat-ingat. Kalau hanya diingat-ingat, itu namanya berarti ada yang lupa. Jadi kalau sesuatu yang diingat-ingat kemudian tidak diingat lagi, berarti ada yang harus diingat. Maka ini sebenarnya perkara-perkara tauhid ini perlu praktek, perlu juga namanya ilmu teori. Karena ilmu teori ini adalah suatu kebijakan yang memang harus wajib dipelajari, karena praktek tanpa teori juga tidak bisa. Banyaknya pelaku-pelaku spiritual atau pejalan-pejalan salik spiritual itu banyak yang mempunyai praktek-praktek, tapi tidak tahu cara mendudukkan praktek di dalam praktek tersebut, tidak tahu teori cara untuk mempraktekkan tersebut. Jadi banyak daripada itu hanya amalan-amalan atau kaifiat, tata cara pengamalan. Maksudnya di dalam amalannya itu, di dalam perjalanannya itu, dia tahu cara duduknya berzikir, dia tahu cara untuk tubadil, dia tahu. Ada yang tahu begitu, ada juga yang hanya mengamalkan saja. Contoh seperti amalan-amalan, apakah hanya begitu? Terus nanti disuruh puasa, apakah hanya begitu? Terus disuruh tirakat, apakah hanya begitu tanpa teori? Begitupun juga teori, apakah hanya dengan teori cerita terus tidak ada praktek? Dua-duanya perlu. Maka proses ingat saja itu tidak cukup. Karena itu tadi, orang yang ingat tadi berarti masih ada lupa. Sementara tiap-tiap orang yang lupa itu wajib untuk mengingat lagi. Kalau orang yang sudah mengingat, tidak ada lagi yang diingat, karena sudah lebur. Seperti jamu sudah diminum, meresap seluruh batang tubuh, bereaksi dia. Berproses, sadar dia, merasa dia, rasakan, kemudian menyadari, mendarah daging. Jadi ketika sudah mengingat, tidak ada lagi yang harus diingat. Karena sudah mengingat tadi, sudah di posisi ingat tadi. Jadi kalau sudah di posisi ingat, kemudian diingat-ingat lagi, atau sudah di posisi bertemu, kemudian diingat-ingat lagi, maka itu berarti belum bertemu. Hakikatnya kan begitu. Jadi sesuatu yang sudah bertemu, misal saya bertemu dengan namanya Panji, kemudian saya sudah di depannya Panji, saya ingat-ingat lagi si Panji itu, itu nanti kabur jadinya. Jadi kalau sudah bertemu, cuma di sini bertemunya hamba dengan Tuhan bukan dikatakan ada dua zat bertemu menjadi satu, enggak. Karena hamba dengan Tuhan ini sudah esa pada awalnya. Tidak ada menyatu, tidak ada teori menyatu, tidak ada teori yang masuk, Allah masuk ke dalam atau kita yang ke sana melebur. Enggak, sebenarnya tidak seperti itu. Adapun teori-teori seperti kata-kata bertemu, usul dan sebagainya, itu hanya untuk memperindah, supaya untuk untuk mendekatkan paham daripada itu. Karena kita kekurangan kosakata, sama dengan maharuang, kosong dan sebagainya. Itu sebenarnya kita kekurangan kosakata. Bahasa Indonesia itu kurang kosakata untuk memahami zat Allah, untuk memahami sifatullah. Itu kekurangan kosakata, maka disimbolkanlah kosong, isinya adalah Nur Muhammad Ahmad. Jadi disimbolkan seperti itu. Itu pun juga banyak hanya belajar ilmu teori, ada juga sudah praktek tapi tidak tahu teori. Sudah tahu teori tapi tidak diamalkan, dipraktekkan, hanya diingat-ingat saja. Sementara ini harus dipakai. Baju ini kan seperti pakaian itu ya harus dipakai, bukan hanya sekedar mengingat baju itu, bukan hanya sekedar tahu tentang baju. Kalau cuma hendak tahu, ya cukup pergi ke tempat baju, lihat-lihat saja,
Tapi kalau ini pakaian itu dipakai, dikenakan menjadi pakaian yang setiap harinya, itu yang disebut dengan praktek. Dia punya teori, dia juga punya praktek itu. Maka ketika dia sudah pakai, maka sempurna pakaian. Tapi kalau hanya diingat-ingat, tidak bagus. Harus memang dipakai, duduk di situ dipakai itu pakaian ini. Kemudian kalau tidak dipakai, nanti menjadi penyakit hati. Penyakit hati itu yang riya, sum'ah, sombong. Obatnya itu apa? Ya, banyak obat-obatnya daripada metode-metode berbeda-beda. Bagaimana cara menghilangkan keakuan itu dengan mutu qoblanta mutu. Kembali lagi mutu qoblanta mutu. Kembali lagi ke jiwa yang tenang. Di mana tempat jiwa yang tenang? Di mana tempat ketenangan itu? Di mana tempat diam itu kalau bukan melebur kepada zat Allah? Tidak ada tempat ketenangan di dunia ini maupun di akhirat kalau bukan di tempat ketenangan yang kita maksud itu, yang ulama-ulama maksud, yang para nabi, para rasul maksud, yaitu di maha ruang itu sendiri. Karena itulah tempat kediaman, tempat kesudahan yang paling tepat untuk kembali. Karena kalau masih belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, itu belum lagi. Jadi itulah tempat kembali jiwa yang tenang. Di mana tempat ketenangan itu? Kalau bukan di maha ruang. Di mana surga yang dimaksud itu kalau bukan di maha ruang? Sementara alam semesta dan seluruhnya semuanya itu ada di dalam maha ruang itu. Bahkan Nur Muhammad Ahmad itu ada di dalam maha ruang itu. Kalau tidak ada Ahmad atau Nur Muhammad ini menutupi daripada Nurullah itu, maha ruang itu, ini alam semesta akan hancur, goyang. Untungnya adanya Nur Muhammad itu, adanya Nur Muhammad itu melapisi daripada alam semesta itu supaya tidak hancur. Kemudian zat yang disebut Allah, yang dinamakan Allah, zat itu, yang dinamakan Allah. Kemudian sifatnya dia juga Nur Muhammad. Itu jangan terpancing dengan istilah-istilah nama. Zat dengan sifat itu tidak bercerai, tidak juga bersatu, tapi satu, esa. Itu loh, bagaikan manis dengan gula, bagaikan api dengan panasnya, itu kan tidak dua wujud itu. Itu bukan dua wujud, panas beda, api beda. Tidak mungkin api bisa berdiri kalau tidak ada zatnya yang panas itu. Tidak mungkin es batu bisa berdiri kalau tidak ada air. Jadi tidak bisa sifat itu berdiri sendiri, tidak bisa. Sifat itu berdiri akan zat. Di mana-mana, Pak. Coba lihat di mana-mana. Tidak mungkin sifat berdiri sendiri, zat berdiri sendiri. Karena sifat itu adalah kelakuan zat. Sifat itu kelakuannya zat. Inilah yang harus dimendara dagingkan, inilah yang harus dipakai, inilah harus dimusyadahkan. Ini kata-kata harus, ini kata-kata ini ya, penekanan bahwa harusnya di sini dengan ikhtiarnya Allah Ta'ala, bukan ikhtiar kita. Jangan juga seperti paham bahwa Allah Ta'ala tidak menciptakan ikhtiar. Itu paham keliru. Allah Ta'ala tetap menjadikan ikhtiar. Kalau tidak ada ikhtiar, bagaimana kamu caramu mau makan? Bagaimana kamu mau pergi bekerja? Bagaimana caranya dan lain-lain, kamu bergerak dan sebagainya. Kalau bukan ikhtiar itu namanya. Apakah kita hanya mengatakan bahwa Allah tidak punya ikhtiar, terus kita di rumah terus tidak makan, tidak gerak, diam terus, berkholwat terus selama-lamanya? Kan tidak. Cuma di dalam ikhtiar itu, ikhtiar ini dengan ikhtiarnya Allah, kudro irodahnya. Karena manusia itu la haula wala quwata. Apa itu la haula wala quwata? Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kudro, tidak ada irodah, illallah, illa billah, kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Maka itulah yang dimaksud tahap-tahap yang perjumpaan ujung-ujungnya menuju kepada fana wal baqo. Kalau belum fana mustahil. Karena untuk menemui daripada Allah Subhanahu wa taala itu bukan bukan orang hidup yang menemuinya. Kalau ada yang mengatakan dia merasa dirinya hidup sudah bertemu Allah, berarti bukan. Orang yang ingin bertemu Allah harus mati dulu. Harus mati. Kalau tidak mati, cerita mati.
Oh saya ini begini, saya langsung kepada Allah begini. Tidak bisa barang-barang yang kotor, barang-barang jiwa-jiwa yang kotor seperti kita itu bertemu dengan Allah. Itu harus mati. Matinya itu yang disebut mati sebelum mati, mati maknawiyah. Matilah di tempat diam. Di tempat diam yang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah itu. Nah, ketika sudah jiwa yang tenang, dipanggillah irji'i, kembali toh. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah Ta'ala panggil dengan jiwa-jiwa yang tenang itu. Hanya jiwa-jiwa yang tenang itulah yang dipanggil. Nah, inilah yang perlu diresapkan ke seluruh batang tubuh, ke seluruh rohania dan semuanya. Jadi yang betul-betul yang ma'rifat kepada Allah bukan hanya pikiran, bukan hanya ingatan, tapi seluruh diri dari ujung rambut sampai ujung kaki sampai ke dalam tubuh, hati, nyawa, rahasia. Itulah yang perlu dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ketika para ahli ma'rifat mengatakan Nur Muhammad ini wajib menikah 4 kali. Nur Muhammad menikah dengan tubuh, Nur Muhammad menikah dengan hati, Nur Muhammad menikah dengan nyawa, Nur Muhammad menikah dengan rahasia. Nah, ini dalam pandangan ilmu ma'rifat. Menikah 4. Nah, tubuh, hati, nyawa, rahasia dinikahkan melebur kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad sendiri adalah cahaya. Diibaratkan cahayanya matahari. Matahari itu adalah zat Allah, Nur Muhammad itu adalah cahayanya. Nah, Nur Muhammad ini adalah nur daripada Allah. Daripada Allah. Nur Muhammad ini adalah sifat daripada zat. Nah, sifat itu kelakuan zat. Tapi jangan dikatakan sifat itu adalah zat dalam pandangan qauli, perkataan. Cuma dalam pandangan hakikat, ya memang hakikat, memang ya sifat itu ia tiada lain daripada zat. Nah, itu tadi. Jangan sampai kita juga menceraikannya. Jangan sampai juga kita mengatakan bahwa itu tadi biji itu adalah pohon. Jangan sampai kita mengatakan ke orang-orang itu pohon itu adalah biji. Nah, sebenarnya hakikatnya memang benar, pohon itu adalah biji yang tumbuh, batang pokok itu dari biji. Tapi jangan katakan itu di orang-orang yang tidak paham. Nah, dipaksa kepahamannya, tidak perlu dipaksa. Kalau memang dia bertanya, ada dalam nurani menjawab, mau menjawab, jawablah. Kita tidak bisa memaksakan, misal mentang-mentang ini memang ilmu keselamatan, ilmu ma'rifat ini mutiara yang sangat mutiara, tidak ada yang melebihi mahalnya, bahkan dibayar dengan 7 kali lipat dunia. Kita ingin memaksakan semua orang bisa paham, itu kan nafsu anania. Kita ingin memaksakan anak saya harus paham, ini harus paham, ini harus paham, tidak bisa. Meskipun kita mau begitu, nah hidayah ada di tangan Allah. Cuma ada ikhtiar dengan kesadaran. Siapa yang berikhtiar? Ya tentunya ya Nur Muhammad yang tentunya siapa yang berkehendak adalah sebenarnya adalah zat Allah juga. Jadi memang benar-benar itu adalah sebuah pengharapan yang terbaik. Bagaimana melebur kepada Nur Muhammad itu? Bagaimana untuk mencapai Nur Muhammad itu? Kenali dulu yang mana Nur Muhammad, baru serahkan diri kepada Nur Muhammad, melebur ke situ Nur Muhammad yang bertemu dengan Allah. Nur Muhammad melebur kepada zat yang ada, sifat ada, asma af'al ada. Jadi meskipun ada 2 nama, Muhammad, Nurullah, itu bukan 2 wujud. Salah kita, bersalahan kita kalau bilang 2 wujud, diceraikan. Jangan juga katakan Nur Muhammad adalah Allah dalam perkataan qauli, karena lain itu, lain batang, lain biji. Cuma batang ini ya biji juga gitu loh. Tapi jangan katakan, cukup jangan katakan. Makanya kan orang yang ma'rifat, sebenarnya ma'rifat itu keluh lidahnya, diam dia. Diam itu bukan di dalam pelajaran, maksudnya diam itu ketika jangan sebut-sebut rahasia itu. Ketika orang-orang yang tidak mau dia belajar, terus kamu sebutkan,
Kecuali dia memang mau belajar, sebutkanlah rahasia itu, pahamkanlah dia asal mula kejadian itu, awal mula yang dia jadikan Allah, sehingga dia memang betul-betul ingin belajar hanya dari nuraninya sendiri, bukan paksaan orang tuanya, bukan paksaan karena ada temannya, bukan paksaan karena disuruh pacarnya, bukan paksaan karena disuruh suaminya, bukan, memang betul-betul dari nurani. Barulah nanti rasakanlah, sadarilah cinta itu, karena orang lain hanya memandang. Kenapa kamu gila akan cinta itu, akan rasa itu? Kenapa kau berbuat demikian? Karena yang mengalami rasa cinta itu ya kita, bukan orang lain. Alamilah sendiri, karena orang lain itu hanya memandang saja, kita mengalami rasa itu. Dia tidak bisa merasakan kalau tidak merasakan juga cinta itu. Nah, cinta itu tadi berdasarkan dengan kenyataan dan perbuatan. Jadi tidak mungkin doa, sholat dan sebagainya diam diri saja, cukup ingat saja, tidak. Padi juga bisa tumbuh dengan ingat saja, tidak bisa. Pasti ada prosesnya, ada prosesnya ditanam, ada prosesnya dipupuk, disiram. Tidak mungkin itu menyalahi sunnatullah. Cuma memang kita tidak bisa menyalahkan, karena memang ada yang di luar sunnatullah, ada memang seperti Nabi Isa lahir tanpa ayah, itu kan di luar sunnatullah. Kemudian banyak para wali-wali juga di luar sunnatullah, karomah. Cuma ini yang tadi, jangan hanya mengatakan sholat itu hanya saya sudah sholat, berak pun sholat, makan pun sholat. Semua orang makrifat tahu itu sholat daim. Tapi kan ada yang seperti kita jelaskan, ada sholat syariat, sholat thariqah, sholat hakikat, sholat makrifat. Nah, sholat ini, sholat syariat, thariqah, hakikat, makrifat, itu ada yang menggunakan keempat-empatnya, ada yang menggunakan hanya 3, ada yang menggunakan hanya 2, ada yang menggunakan hanya 1. Minimalnya dia menggunakan 2, sholat secara syariat dengan sholat secara hakikat. Ada juga yang 4-empatnya jalan, dia menggunakan dengan dalilnya begini: ketika antum pergi ke rumah saya membawa kendaraan motor, itu kan ibarat kendaraan itu ibarat toriko, dipakai jalan. Nah, sampai di sini jangan bawa kendaraanmu masuk rumah, taruh di luar rumah. Tapi ketika di sini jangan ingat-ingat lagi kendaraan itu di sini di rumah. Akan tetapi otomatis kan ketika kendaraan itu kita sudah mau pulang, kendaraan yang diparkir tadi di luar rumah itu dipakai lagi untuk pulang. Suatu saat, suatu masa kita akan pakai pulang lagi begitu. Sama dengan toriko itu bukan hanya jalan untuk mencapai marifat, tapi toriko itu juga kendaraan ini tidak selamanya dipakai memang, tapi ada waktu-waktu untuk dipakai, iya kan? Semua orang rata-rata kan di Indonesia di mana-mana itu pasti punya kendaraan. Tidak mungkin dia sampai di sini naik motor, dia pulang tidak naik motor, jalan kaki, kan konyol namanya. Nah, seperti itu. Jadi toriko ini bukan hanya jalan, tapi kendaraan kita itu toriko. Jadi ketika amalan-amalan kayak seperti zikir-zikir tertentu itu dipakai, itu makanan kolbu. Jadi kalau makanan kolbu tidak hanya 1 kali makan kan, sama dengan kita jasad, kita makan itu 3 kali sehari, 2 kali sehari, 1 kali sehari kah? Nah, kolbu ini harus makan juga, ruhani ada makanannya. Nah, seperti itu. Sir ada juga makanannya. Nah, 4-empatnya kalau mau pakai jalan itu. Jadi praktek itu betul-betul dipakai, bukan hanya diingat. Nah, itu tadi. Jadi dipakai dalam kehidupan sehari-hari, dipakai bajunya, sadar pakai baju, jangan cuma diingat. Nah, karena kalau baju kita disimpan di lemari cuma diingat-ingat, saya ingat bajunya. Nah, dipakai bajunya, pakai baju kebesaran. Tidak ada kain kafan, tidak ada baju, tidak ada yang paling mewah, tidak ada yang paling mahal, tidak ada yang paling besar selain baju daripada maharuang itu. Maka dikatakan kan para ulama sufi mengatakan, bungkuslah dirimu bukan dengan kain kafan,
Sucikan dirimu bukan dengan air. Apa maksudnya itu? Bungkus dirimu dengan kain kafan. Kenapa kain kafan itu warna putih disimbol? Kenapa ndak warna merah? Kenapa ndak warna kuning? Kenapa kain kafan itu ndak warna hitam? Kenapa warna putih? Itu kan simbol. Itu simbol pakaian yang terbaik adalah yang bening. Cuma tidak ada pakaian bening jadinya putih. Bungkuslah dirimu bukan dengan kain kafan. Maksudnya bungkuslah dirimu dengan maharuang itu. Itu kalau sudah dibungkus dengan maharuang itu otomatis suci. Makanya pakaian putih bersih itu diibaratkan suci, kesucian, putih, bening. Nah itu. Mandikanlah dirimu bukan dengan air, tapi mandikan dengan yang maharuang itu. Itulah suci. Mandikan dirimu dengan nur. Nah, bungkuslah dirimu bukan dengan kain kafan. Matilah engkau sebelum mati, mandikan dirimu sebelum engkau sebelum engkau dimandikan. Kan banyak itu istilah-istilah tasawuf yang memang perlu dikias, perlu ditakwil. Begitu. Jadi mungkin barangkali seperti itu, saudara-saudara. Lebih dan kurangnya pertemuan singkat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.